Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Sebelum kita mempelajari sistem ekspresi, sebaiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan materi pelajaran ini, Ibu akan membacakan indikator pembelajaran kita hari ini. Pertama, guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa. Kemudian, guru memberikan arahan tugas kepada masing-masing kelompok pada membahas materi hari ini. Kemudian, guru menjelaskan hasil diskusi materi yang telah murid dapatkan. Kemudian guru memberikan kuis pemahaman terhadap pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja. Silakan dibuat kelompoknya yang terdiri dari 4 orang siswa. Kelompok 1 akan mencari informasi tentang bagian-bagian ginjal serta fungsi ginjal di dalam ekskresi manusia. Kemudian kelompok 2 yaitu mencari informasi tentang proses pembentukan urin. Kelompok 3 menjelaskan tentang gangguan pada fungsi ginjal. Kelompok 4 menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi produksi urin. Ibu akan menjelaskan apa itu sistem ekskresi manusia, apakah ginjalmu sudah berfungsi dengan baik. Nah, di sini sistem ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa baik berupa gas atau cairan. Zat ini dikeluarkan dari tubuh karena dapat mengganggu bahkan meracuni tubuh. Sistem ekskresi itu meliputi dari 4 sistem, yaitu pertama paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Nah, hari ini karena kita belajar tentang ginjal, jadi kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada ginjal. Nah, ginjal merupakan sistem ekskresi yang merupakan sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin yang terletak di antara sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Nah, ginjal itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu korteks atau bagian luar. Kemudian ada medula, sumsum ginjal, kemudian ada pelvis renalis yang disebut rongga ginjal. Nah, kemudian rongga ginjal dihubungkan ke kantung kencing atau vesikula urinaria oleh ureter, di mana urin ditampung sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian ginjal memiliki fungsi yaitu dalam sistem ekskresi, yaitu menyaring sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh berupa dari hati. Ginjal juga berfungsi mengolah zat-zat beracun berupa menjadi cairan bernama urin. Selanjutnya, urin ini kemudian akan disalurkan melalui ureter ke kantung kemih dan akan dikeluarkan melalui uretra. Fungsi yang lainnya yaitu ginjal juga berfungsi untuk membuang gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar garam, asam, dan basa yang ada pada tubuh kalian. Baiklah anak-anak, apa saja proses pembentukan urin tersebut? Ya, benar sekali. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan yang terjadi pada kapiler glomerulus. Hasil filtrasi adalah filtrate glomerulus urin premier yang masih mengandung zat-zat berguna seperti asam amino, glukosa, dan natrium kalium. Kemudian dari kapiler glomerulus
dilanjutkan ke tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Baik, kita lanjutkan ke proses pembentukan urin selanjutnya, yaitu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang dimana terjadi di tubulus contractus proximal. Nah, pada zat-zat yang berguna diserapkan kembali ke dalam darah secara difusi atau osmosis. Garam yang berlebih dan zat-zat sisa metabolisme yang lainnya akan dikeluarkan melalui urin yang sebenarnya. Dan itu akan terjadi di proses augmentasi. Nah, proses augmentasi ini hasil reabsorpsinya itu adalah berupa urin sekunder yang terjadi pada tubuh contractus distal. Nah, ureter dan zat-zat sisa tambahnya ke urin dan komposisi urin menjadi 96% air, 2,5% urea, 1,5% garam, dan pigmen empedu atau zat warna pada urin. Nah, kemudian urin dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ureter. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi protein, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Apakah ada yang tahu apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin? Ya, benar, ada hormon antidiuretik atau ADH, jumlah air yang diminum, cuaca dan suhu lingkungan, kemudian gaya hidup, dan kesehatan. Nah, akan dijelaskan secara satu ya. Hormon antidiuretik atau ADH adalah hormon yang membantu ginjal mengatur keseimbangan cairan dan garam di dalam tubuh jika penyerapan air sedikit sehingga urin yang dibuang akan lebih banyak. Kemudian jumlah air yang diminum. Kemudian ada faktor jumlah air yang diminum. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita kebanyakan minum air? Nah, semakin banyak jumlah air yang kita minum, seseorang akan mengeluarkan urin secara lebih banyak. Dan sebaliknya, jika kita kekurangan air minum, kita akan mengeluarkan urin dalam jumlah yang sedikit. Cuaca atau suhu lingkungan, yaitu adalah jika pada sistem ekspresi dikeluarkan melalui keringat, jika pada suhu lingkungan yang panas. Sebaliknya, pada suhu lingkungan yang dingin, sistem ekskresi akan dikeluarkan melalui urin. Gaya hidup dan aktivitas. Nah, orang yang minum alkohol dan mengkonsumsi kafein, jumlah urin lebih sedikit karena mengalami penghambatan ADH. Nah, kalian sudah tahu kan ADH itu apa? Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini di mana kondisi orang yang sakit akan lebih banyak mengeluarkan urinnya daripada orang yang normal. Kemudian kita akan masuk ke dalam fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal ini akan masuk ke dalam gangguan fungsi ginjal. Nah, kalian sudah mencarinya kan apa saja gangguan fungsi ginjal? Nah, Ibu akan mengambil salah satu dari gangguan fungsi ginjal ini, yaitu yang paling sering orang alami, yaitu batu ginjal atau nephrolithiasis, yang dimana kondisi dimana terbentuknya kristal di dalam ginjal. Kristal terdapat di dalam ginjal yang dapat melukai dinding saluran kemih dan menyebabkan urin bercampur darah. Salah satu gejalanya yaitu rasa nyeri yang hilang dan timbul di daerah pinggang.